ada. Tapi Konten. belum nanti habis pengajian ini. Kalau Oh, pribadi fleksibel nggih. nggih Fleksibel fleksibel. nggih. Hmm. Insyaallah fleksibel. Eh, Alhamdulillah. Kok malah pada keluar ini? Ya. Sebelum ke pembahasan materi, eh, teman-teman semuanya, eh, 5 hari dari kemarin bisa menjalankan puasa dengan lancar apa tidak ini? Saya Alhamdulillah. pengen dengar suaranya. Kira-kira Alhamdulillah. Benar. semuanya kondusif enggak ini? Insya Allah. Ya Insya Allah. Allah nggih. Alhamdulillah sebagian kondisi. Teman-teman yang di Jepang mah baru 5 hari, saya mau udah 6 hari jadi lemas. Heeh. Yang baru 5 hari mah belum lemas. Iya enggak sih, maksudnya baru 5 hari. Kalau saya di sini di Indonesia udah menginjak 6 hari. Besok ke-7. Alhamdulillah ya. Bikudrotillah ya, karena kuasanya Allah kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, entah itu tarawehnya ataupun entah itu ngaji Al-Qur'annya ya, tadarusnya. Eh, Langsung saja saya akan bahas materi selanjutnya dari Safina. Belum dijadiin admin ya Kang? Belum bisa share saya. Oh iya. Kelihatan enggak kitabnya? Lihat Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini akan kita bahas mengenai syarat sahnya puasa dan dan perkara syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa ya. Ada sedikit perbedaan ya dua istilah ini. Makanya saya mau bahas kalian langsung dua materi. Loncat. Untuk syarat sahnya puasa itu ada 4, sedangkan syarat wajibnya puasa itu ada 5. Balik. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umur. Enggak. Ini yang kemarin. Nah, benar. Syarat sahnya puasa ada 4, syarat wajibnya puasa ada 5. Syarat sahnya puasa berarti perkara-perkara ini harus ada dari seseorang yang berpuasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini harus lengkap, ya. Jangan sampai ada cacat satupun. Yang pertama itu adalah dia harus Islam, yang kedua dia harus berakal, yang ketiga adalah dia harus, bagi perempuan ya, ini tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Yang keempat, harus tahu bahwa hari itu adalah hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Itu penjelasan secara matan ya. Syarat sah berarti syarat ini, 4 poin ini harus ada langgeng, kontinu, terjadi pada seorang muslim yang berpuasa. Dalam keterangan yang lebih jelasnya, saya ambil di kitab Takrot Sadidah supaya lebih enak. Syarat sah tetap sama, ada 4 di kitab yang selaras dengan pembahasan ini. Ai iza tawafarat hadhihi syurutu soha as-sauma. Ketika syarat-syarat ini sempurna, ya, maka sah puasanya. Ya, ini kita bahas syarat sah, belum ke syarat wajib ya. Ini syarat sah dulu.
Wahia arba'atun, yang mana ada 4. Yang pertama adalah al-Islam. Wa yushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahari, ya. Falau irtadda lahdotan wahidatan batola saumhu. Harus beragama Islam dalam pelaksanaan puasanya, ya, jami'an nahar. Maka kalau di tengah-tengah dia berpuasa ternyata keluar dari Islam, walaupun toh lahdotan, ya, lahdotan itu sebentar banget, ya, dia melakukan hal-hal yang menjadikan dia itu kufur, ya, menjadikan dia itu murtad. Semisal tahu-tahu ikut ke gereja gitu, ya, ikut ibadah dengan orang-orang Kristen. Walau lahdotan, walaupun toh sebentar, ya, maka secara otomatis puasanya menjadi batal, tidak sah gitu. Kemudian yang kedua, al-aqlu, harus punya akal, ya. Wa yushtaratu ayyakuna akilan, ya, mumayyizan jami'an nahar. Mumayyizan jami'an nahar. Jadi harus memiliki akal yang sempurna. Falau junna, maka kalau di tengah-tengah dia berpuasa ternyata gila, ya, di tengah-tengah puasa ternyata dia gila. Walau lahdotan wahidatan, walaupun toh sebentar, batola saumuhu, secara otomatis batal puasanya. Kemudian wa amal ilma'u wasukru, ya. Adapun orang yang epilepsi ataupun yang pingsan ataupun yang mabok, ya, fasayakti tafsiluhu fi mubtilati asaumi. Secara otomatis saya nggak mau bahas perinciannya, ya. Ini karena dia itu hilang akalnya maka batal puasanya. Tapi nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifas. Yang ketiga itu apa? Dalam diri seorang perempuan, ya, ini khusus bagi perempuan karena nggak mungkin seorang laki-laki itu haid ataupun nifas. Untuk seorang perempuan ketika di tengah-tengah puasa, ya, ketika di tengah-tengah puasa kok keluar darah haid ataupun di tengah-tengah puasa dia itu melahirkan kemudian nifas, fayushtaratu ayyakuna al-mar'atu thahiratan jami'an nahar. Ya, secara otomatis dia itu langsung batal puasanya, tidak sah puasanya. Walaupun toh di awal malamnya dia niat puasa gitu, ya, terus ikut sahur, misalkan jam 10 pagi, ternyata dia diketahui mengeluarkan darah haid, otomatis dia harus iftar, harus berbuka puasa. Nah, nanti ada walau hadot fi akhiri lahzatin minan nahari batola somu. Maka apabila dia haid di akhir, ya, ya, misalkan mepet mepet buka puasa, walaupun toh, ya, jam jam setengah 6 semisal, puasanya jam 6, walau lahzotan gitu, ya, minan nahari batola somuhu, secara otomatis batal puasanya. Wa kadzalika lau tohurat asna'ahu, ya, walakin yusanulaha al imsak. Begitu juga kalau gini, semisal seorang perempuan itu dia dalam keadaan haid, berarti kan tidak puasa. Terus kemudian di jam 1 semisal dia itu dinyatakan suci, darah haidnya sudah selesai, dinyatakan suci, ya. Maka bagaimana? Sunnah baginya untuk imsak. Imsak itu berarti menjaga hal-hal dari perkara yang membatalkan puasa. Tapi tidak dihitung puasa, enggak. Tidak dihitung puasa bagi perempuan ini. Karena tidak ada niat di awal, gitu, ya. Tidak ada niat di awal, maka hanya disunahkan untuk al-imsak sebagai rangka apa? Menjaga muruah, menjaga wibawanya dari bulan Ramadan, bentuk toleransi. Walakin yusanulaha al-imsak. Nah, ini betul dalam keterangannya seperti itu. Wa yahrumu ala haidin wa nufasai al-imsak biniyati shaumi. Ini ada ta'liqannya, ada footnote-nya bahwa haram bagi seorang yang haid, dan nggak boleh bagi orang haid ataupun orang yang nifas, al-imsaku biniyati shaumi. Dia melakukan perkara seperti orang, maksudnya dia menjaga hal-hal dari perkara yang membatalkan puasa, gitu, ya. Al-imsak biniyati shaum, dengan niat saum bahkan, ya. Nggak boleh, ini haram.
orang haid itu nggak sah gitu ya, nggak sah untuk melakukan puasa, nggak layak walaupun toh kuat gitu ya. Maka nanti ada namanya al-itoqoh yang asyari, nanti di syarat wajibnya puasa ya. Al-itoqoh asyari, jadi secara kemampuan dia itu tidak layak walaupun toh mampu, tapi secara kemampuan mungguh syariat itu tidak layak untuk berpuasa orang yang haid ataupun yang nifas. Maka ketika diniati saum haram gitu ya. Terus dilanjutin walakin la yajibu ta'atiyal muftir iktifa bi adami niat. Nah, ini indahnya Islam di sini. Akan tetapi ya, dia itu tidak boleh ta'atiyal muftirin, seenaknya makan, seenaknya minum di depan orang-orang yang puasa ya. Iktifaan ketika memang dia itu sudah cukup gitu ya. Dia itu sudah kenyang gitu sebetulnya. Tapi jangan barbar dalam hal ini gitu. Jangan terlalu mengekspos ke yang lain bahwa saya head terus dia seenaknya melakukan perkara yang membatalkan puasa gitu. Walaupun toh dia tidak ada niat di situ ya. Itu seperti itu keterangannya. Jadi tidak tidak dianjurkan untuk egois dalam hal ini. Tetap dia harus menjaga muruah daripada bulan puasa. Kemudian yang keempat apa? Al ilmu bikaunil wakti qabilan lisaumi. Kang Rasib, mohon maaf ini ya, saya tuh belum makan ini jadi agak lemes ini. Baru buka sama kurma tadi sama air putih. Jadi agak sedikit itu. Al ilmu bikaunil wakti qabilan lisaumi. Ya, yang keempat itu apa? Kita harus tahu bahwa hari yang kita puasa ini tidak hanya puasa Ramadan ya, ini juga berlaku di puasa sunnah berarti. Kalau kita mau puasa, baik itu Ramadan ataupun di selain Ramadan, kita harus tahu bahwa hari itu layak untuk kita puasai. Hari itu boleh untuk kita puasai. Maka ketika dia tidak tahu bahwa hari tasyrik itu tidak boleh dipuasai, maka dia itu haram untuk puasa. Dia itu tidak boleh untuk puasa di hari tasyrik gitu ya. Karena syaratnya harus tahu bahwa hari-hari ini boleh dipuasai. Kalau tidak tahu, maka maka dia tidak dianggap puasanya gitu. Ya udah pasti. Aye alama annal yawma alladzi yuridu ayyasumahu yasiu fi as-sawmu bi alam yakun minal ayyam alatina hiya anisyami fiha. Ya ini maksudnya. Jadi harus tahu di hari-hari yang di mana kita itu bisa sah puasanya ya, daripada hari-hari yang tidak sah atau adanya larangan untuk kita puasai. Itu syarat sah ya. Syarat sah gitu ya. Nah, sebetulnya kalau mau lebih enak sih, kalau dari saya pribadi, tapi saya nggak mungkin. Itu lebih enak sebenarnya dalam pembahasan ini syarat wajibnya puasa dulu yang kita bahas ya. Tapi karena apa namanya aturan di Safina itu pembahasannya syarat sah dulu ya, kita ikutin syarat sahnya dulu baru syarat wajib. Nah, kalau syarat wajib, suruh tuh wujub saum, syarat wajib puasa. Ya, berarti orang-orang ini terkena taklif, terkena tuntutan untuk wajib puasa, mendapatkan tuntutan dalam kewajiban berpuasa. Ya, ini yang wajib berarti puasa Ramadan salah satunya. Idza tawafarat hadhihi syurutu wajaba as-saumu. Ketika telah sempurna syarat-syaratnya, yang mana tadi ada berapa? Ada 5 ya. Kalau yang di atas ada 4, yang kalau yang syarat wujubis shaum ada 5. Wajaba as-saum, wajib baginya untuk berpuasa. Wahiyya khamsatun, yang mana ada 5. Apa itu? Satu, al-Islam. Ya. Al-Islam, fala yukhatabu bihi al-kafir fid dunia. Maka tidak ada tuntutan, tidak ada taklif, tidak ada kewajiban bagi orang kafir di dalam dunianya untuk melakukan puasa. Wa amal murtad, dan adapun orang yang murtad udah Islam terus keluar dari agamanya, dari agama Islam, fayajibu alaihi al-qadha, maka wajib baginya untuk mengkodoi. Ya, dihitung nih, masuk Islam, kemudian keluar. Nah, keluar dari Islam itu berapa kali, berapa tahun, meninggalkan puasa berapa kali gitu ya, berapa hari, kok masuk lagi ke agama Islam, wajib untuk mengkodok. Kenapa? Idza roja ilal Islam taghlidun alaihi. Karena ketika dia sudah masuk ke agama Islam, maka ini adalah sebagai hukuman baginya ya. Taghlidun alaihi. Nah, terus bagaimana kalau orang kafir berpuasa semisal ya? Semisal ya hukumnya tidak wajib. Diterima nggak? Yang nggak diterima orang syaratnya
syaratnya puasa itu harus Islam, ya kan gitu. Adapun dia melakukan puasa itu mungkin bentuk toleransi, bentuk menghargai orang-orang Islam yang melakukan puasa. Jadi kewajiban tidak ada, kalau dia melakukan puasa ya monggo kerso. Mungkin dengan adanya puasa menjadikan jalan hidayah baginya untuk bisa masuk ke agama Islam gitu. Terus yang nomor kedua at-taklif, ya. Taklif itu ya berarti dia balik, mumayyiz berakal, ya kan? Ayakuna baligon akilan, dia itu sudah balik dan berakal. Wa amma sobi, ya adapun orang kecil, anak kecil, fayajibu ala wali amrihi ayya'murohu bisaumi lisab'in, atau lisab'i sinina, insyaallah, lisab'i sinina. Maka kalau ada anak kecil ya melakukan puasa, yaitu bagus. Bahkan nanti wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan ya ketika sudah berumur 7 tahun. Jadi tuntutannya kepada ibu, kepada ayah, orang tua lah, kepada orang tua untuk menyuruh anaknya yang sudah berumur 7 tahun agar melaksanakan puasa. Gitu ya. 7 tahun itu sudah dituntut orang tua ya, orang tua untuk menyuruh anaknya melakukan puasa. Adapun anaknya melakukan puasa itu siapa? Enggak ya, enggak, karena belum balik. Cuman dalam rangka tarbiyah. Maka ada istilah puasa beduk ya. Puasa beduk itu ya dalam bentuk tarbiyah. Dalam bahasa fikih memang enggak ada. Tapi dalam bahasa tarbiyah, dalam bahasa mendidik, itu ada. Itu dalam rangka mengajari anaknya supaya terbiasa dengan kebaikan. Itu. Terkhusus ini adalah hal yang wajib. Waya dari bahu, dan selanjutnya wajib bagi orang tua memukul nih. Idza tarakahu li asyri sinina in atoqah. Wajib bagi orang tua memukul, ya bentuk inilah, bentuk takzir. Tapi memukulnya bukan bentuk yang memukul yang ini ya di luar batas ya. Bentuk takzir lah. Kalau kalau bisa diomongin ya hanya diomongin aja, nggak usah dipukul, nggak usah dikasih kekerasan dalam hal ini. Bahkan kalau kata guru saya nggak boleh pakai tangan langsung gitu, tapi pakai perantara alat, misalkan pakai pakai kayu atau pakai pentungan gitu ya. Dan itu pun jangan sampai mubarih. Mubarih itu jangan sampai meninggalkan bekas. Dalam pemukulannya itu tidak boleh sampai meninggalkan bekas. Idza tarakau li isri. Kalau memang si anak kecilnya itu sudah berumur 10 tahun ya. In atokohu. Tapi dilihat dulu nih si anaknya itu memang bisa nggak puasa. Kalau anaknya mungkin berkebutuhan khusus gitu ya, udah umur 10 tahun ya mungkin kasihan nanti tidak masuk dalam kategori atokoh gitu, karena atokoh pun wajib ada dalam hal ini, dalam eh, syarat wajib ya al itokoh ini. Al itokoh yang ketiga adalah harus adanya kemampuan bagi muslim untuk melakukan puasa. Ay al qudratu alaihi, maksudnya dia mampu untuk melakukan puasa. Nah tadi yang saya sampaikan, wal itokoh tu takunu hissan wa syar'an. Itokoh ya, kemampuan seseorang untuk berpuasa itu dilihat dari dua kategori. Satu secara hissi, yang kedua secara syar'i. Secara hissi itu berarti betul-betul dia itu bisa menjalankan puasa. Secara nyata kelihatan dia bisa melakukan puasa. Ya, hisan fala yajibu ala syaihil harami. Ya, syaihil haram itu eh, orang tua yang sudah berumur sangat tua gitu ya. Syaihil harami. Jadi orang tua yang sudah berumur tua banget, yang tidak mungkin secara kasat mata kita lihat dia bisa berpuasa. Tapi kalau dia maksa puasa terus kuat bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ini kan hanya sebatas tidak wajib, gitu ya. Tapi kalau dia mampu, ya itu wajib makan gitu ya. Jadi secara kasat mata dia kelihatan tidak mampu. Ini dalam hal ini Syekhil Haram ya. Terus wal marid itu ya orang yang sakit. Alladzi la yurja buruhu. Orang yang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Jadi sudah mungkin sulit untuk bisa sembuh. Itu nanti tidak wajib baginya untuk berpuasa. Yang kedua tadi ya istilahnya al-itokoh syar'i, kemampuan
itu harus dilihat juga secara syariat. Kalau secara syariat ini tidak layak, ya, tidak mampu mungguh syariat, ya, bukan mungguh kasat mata, penglihatan mata atau nyata, bukan, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Kayak apa? Alal haid, itu orang yang haid dan nifas. Jadi ini namanya ta'abudi, jadi gitu ya, nggak bisa ditolak. Mau haidnya itu mampu untuk puasa, tapi dalam hal ini tidak boleh puasa. Yang keempat apa? Asihah, ya, dalam keadaan sehat. Fala yajibu alal marid, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Ya, sebetulnya sehat sama itokoh itu satu paket, gitu ya. Kalau dia itokoh berarti sehat, gitu. Kalau dia mampu untuk melakukan puasa berarti kategorinya sehat, gitu. Jadi sebetulnya sehat itu, keadaan sehat itu adalah eh, maksud lain daripada itokoh. Sama, maksudnya bukan maksud lain. Penjelasannya itu sama dengan hal itokoh. Nah, dobitnya nih, awas ya, jangan sembarangan. Misalkan cuman sakitnya sakit kepala atau sakitnya sakit mencret misalnya. Terus dengan alasan itu dia nggak mau puasa. Nggak gitu. Nggak segampang itu, Ferguson. Ada dobitnya. Ada apa ya? Ada seleksinya dulu nih. Dilihat dulu nih. Dobitul marid al-mubih lil fitri. Jadi sakit-sakit yang nanti boleh bagi kita untuk berpuasa. Apa huwa alladzi yukhafu minhu al-halak. Yang pertama, kalau dia berpuasa maka dia akan mati. Al-halak, musnah, mati. Itu satu. Jika dia boleh berbuka puasa, dia boleh tidak puasa. Atau ta'akhurus syafa'i, ta'akhurus syifai au ziyadatul maridi. Atau ketika dia dipaksakan puasa, ya, sakitnya dia itu akan lambat untuk sembuh. Ta'akhurus syifa. Ketika dia berpuasa, maka sakitnya dia itu akan sembuh, akan lama sembuhnya. Itu kalau dia memaksakan puasa. Au ziyadatul marid, atau dengan dia berpuasa, dia akan bertambah sakitnya. Misalkan yang sakitnya di bagian tangan. Kalau dia puasa, tangannya jadi dua yang sakit. Semisal ini, Maya. Atau dengan dia berpuasa, maka akan lama penyembuhan tangannya. Contoh misalkan. Karena harus minum obat kan gitu. Wadzalika mayusamma mahdzurut tayamum. Dalam hal ini istilahnya adalah mahdzurut tayamum. Yang nomor kelima, al-iqomah. Jadi harus mukim. Kalau musafir, itu sebetulnya ada rincian ya. Kan kalau iqomah itu kebalikannya musafir. Iqomah itu berarti menetap. Yang mana menetapnya itu lebih dari 4 hari. Kemudian kalau musafir ya berarti dalam keadaan bepergian. Nah, dalam hal ini di Safina, sama di Safina juga al-iqomah, itu harus bermukim berarti ya. Kalau musafir berarti nggak wajib puasa, nggak gitu juga. Nggak gitu juga, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Fala yajibu alal musafir, ya. Fala yajibu alal musafir alladzi yusafiru safaron tawilan 82 kilometer. Ya, kemarin pembahasan apa syarat jamak qashar itu ya. Maka tidak wajib bagi seorang yang sedang bepergian, yang bepergiannya itu dengan jarak 82 kilometer atau lebih. Itu tidak wajib puasa. Maksudnya boleh berbuka di situ ya. Tapi dengan syarat loh, wa yustarotu li jawazil fitri fis safar, ya. Bolehnya dia berbuka ketika bepergian itu, ya, selain 82 kilometer jaraknya. Itu apa? Ayusafiru qabla tulu'il fajri. Itu loh. Jadi bepergiannya itu mulai sebelum dia masuk waktu subuh. Tuh, bepergiannya ya. Sebelum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, dia itu wajib puasa. Seperti itu. Ayusafir. Adapun ketika dia di perjalanan kok
tidak kuat, itu berarti kembali ke al-itoqoh tadi ya. Berarti tidak kuat untuk menahan lapar dan dahaganya ketika di perjalanan, ya akan menimbulkan dehidrasi atau kematian semisal, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Ya, jadi ayusafiru qabla tu'il fajri. Jadi saya teringat dulu pas lagi di Lirboyo itu ketika rombongan santri pulang, anak-anak itu pinter karena ngaji mungkin ya. Ya tapi ya nggak apa-apa, ini berarti mengamalkan ilmu. Jadi keberangkatan bis itu jam berapa coba? Jam 9 pagi. Keberangkatan bis dari Pondok Lirboyo ke Jawa Barat itu jam 9 pagi. Tapi teman-teman itu dari pondok ya kan agak jauh tuh di lapangan ke barat lagi ya, mungkin sekitar sekitar berapa ya? 3 kilometer lah dari pondok saya, dari pondok cabang itu ke barat, ke pondok induk. Di lapangan di situ udah berjejer mobil-mobil bus yang mau mengantarkan teman-teman rombongan pulang. Jadwalnya anak-anak pulang ke Jawa itu jam 9 pagi. Tapi dari pondok itu dia sudah meniati dari malam hari tuh, dari sebelum fajar tuh, dari sebelum subuh udah meniati dia itu mau safar. Terus nongkrong, nongkrong di lapangan. Nah, itu sah nggak? Ya sah, karena dia sudah ada niatan untuk safar sebelum masuknya waktu subuh. Kalau dia berangkatnya dari pondok ya misalkan jam 7, itu kan berarti pemberangkatan dari pondok ke lokasi bus itu kan sudah melewati waktu subuh, yaitu wajib puasa gitu. Tapi anak-anak itu malam hari itu udah pada ngetem di sana, di mana di lapangan itu pada ngobrol gitu nungguin bis. Padahal bisnya berangkatnya jam 9. Ngobrol sama supirnya kalau gitu. Ya Kang, kan udah niat dari sini jam sebelum subuh. Oh ya udah, bahas bus aja. Pada ngerokok, pada makan. Ya gimana lagi? Tapi sempat dimarahin. Jangan inilah, jangan terlalu frontal gitu. Sempat dimarahin sama pengurus juga. Walaupun tau boleh ya, itu tadi dia punya alasan demikian. Ya benar. Kalau berangkatnya sebelum sebelum subuh mah. Wal afdolu as-shaumu lil musafir illam yashukka alaihi. Nah, afdolnya ya bagi seorang yang musafir itu adalah berpuasa ya. Illam yashukka alaihi, dengan catatan kalau dia tidak ada kekhawatiran di dalam perjalanannya. Ya, illam yashukka alaihi, dia tidak merasa keberatan, tidak merasa terbebani ya. Dia pasti terbebaninya, cuman ada kekhawatiran bahwa kalau dia berpuasa nanti di perjalanan dia akan repot gitu. Tidak akan muntah ya kan. Akan merasa tidak kondusif lah gitu ya, tidak fokus kan bisa jadi kayak gitu ya, maka boleh dia berpuasa karena catatannya ilam yasyukku alaihi, kalau betul-betul dia itu tidak merasa masyakot, tidak merasa kesulitan. Fa in syakko, nah makanya fa in syakko, maka kalau dia merasa kesulitan, tidak fokus, bakal muntah, fal fitru afdolu, maka berbuka pun gak apa-apa. Bahkan kalau kata keterangan di kitab lain, kita itu termasuk umat yang diberikan banyak rukhsah. Ya kan, umat Nabi Muhammad itu umat yang paling banyak diberikan rukhsah dalam ibadah, termasuk dalam puasa ini bagi orang yang musafir. Maka kalau kita tidak mengambil rukhsah ini, maka tidak bersyukur katanya gitu. Jadi ya monggo kerso, mau puasa silakan, mau tidak puasa pun silakan. Kalau kata kitab Teks Rosadida afdol as-saum. Kalau dalam keterangan lain, mengambil rukhsah itu ya termasuk menghargai syariat gitu ya, termasuk mengamalkan syariat, mengamalkan rukhsah, keringanan dalam bersyariat, yaitu berbuka puasa ketika musafir dengan catatan tadi ya, syarat-syaratnya, maka itu pun termasuk hal yang utama. Itu dalam referensi yang di kitab lain gitu. Seperti itu. Oke, mungkin saya cukupkan dulu ya. Adapun pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita masih membahas syarat sama wajib puasa. Oke, monggo MC-nya. Ya, terima kasih Ustaz Ramdan atas penjelasannya mengenai eh,
syarat sah dan syarat wajibnya puasa. Untuk dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai Mas, materi saya yang mau nanya, disampaikan? Mas, sebelumnya. Oke, oke. Eh, eh, oh, seorang Muslim berpuasa tetapi tidak menjalankan sholat wajib. Eh, apa hukum? Apakah puasanya diterima? Udah, Udah. langsung jawab apa ditampung dulu Kang Rosid? Kalau ada yang lain, kalau tidak ada mungkin langsung Satu-satu dulu jawab. ya. Satu. Oke. Eh, dia puasa tapi tidak melakukan ibadah yang fardu yang lain, yaitu dalam hal ini sholat wajib ya, sholat 5 waktu. Bagaimana puasanya? Puasanya ya puasanya sah, puasanya sah. Karena perkara yang membatalkan puasa itu nggak ada keterangannya itu meninggalkan sholat, nggak ada. Jadi nggak ada hubungannya puasa sama sholat. Adapun, adapun dia berdosa, berarti berdosanya itu dari meninggalkan sholat gitu. Kan nanyanya sah apa enggak kan? Ya kalau dalam hal syariat yang penting syarat rukun ya itu terpenuhi dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tidak ada yang saya ketahui sejauh ini perkara yang membatalkan puasa itu karena dia tidak sholat wajib. Nggak ada ya. Kalau ada monggo kasih tahu ke saya ibaratnya di mana. Tapi setahu saya tidak ada sama sekali keterangan itu. Mungkin saya pernah dengar juga cerita itu dari para guru ya. Ya Allah alam ini. Ini bentuknya kayaknya bentuk targhib sama tahdzib. Targhib itu memotivasi dan ngasih ancaman. Ada yang mengatakan kayak gini, kalau dia berpuasa tapi dia tidak melakukan sholat wajib, maka layaknya dia itu mengisi air di wadah yang bolong. Katanya gitu. Ya, pernah dengar gak? Jadi kayak percuma, kayak ngisi air misalkan di gelas yang banyak bolongnya. Jadi kayak percuma. Tapi saya rasa itu bentuk motivasi. Oh berarti kita itu harus menjaga sholat juga, ya. Walaupun tuh kita dalam keadaan berpuasa. Jadi nggak ada hubungannya. Jangan dialasi. Kita nggak sholat puasa. Kita nggak sholat karena kita udah puasa gitu lemas untuk sholat. Yang enggak. Itu dua kewajiban yang berbeda. Puasa wajib, sholat wajib. Gitu. Pokoknya kalau kita berbahas tentang syariat ya demikian. Syarat rukun dan dia tidak melakukan perkara yang membatalkan, ya berarti puasanya sah. Adapun dia tidak melakukan sholat, berarti dihitung berdosa, ya karena dia tidak melakukan sholatnya. Itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Mas Bobi ya, sudah cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Oke. Terima Coba. kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas iPhone. Oh, langsung lewat. Oh, enggak deh. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Oke. Mau Mungkin tanya saya nambahin ya, mumpung lagi ingat saya. Oke. Nah, dalam hal ini, yang kemarin tuh saya sempat kasih tahu hadisnya itu loh, bahwa naumus so'im ibadatun ya. Awas nih, jangan sampai salah kaprah nih dalam memahaminya nih. Naumus so'im ibadatun. Puasanya orang yang kitabnya ada kan ya? Naumus so'im ibadatun. Puasanya orang yang puasanya. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Betul nggak? Ya betul. Tapi gini, jangan dialasi ketika dia tidur dalam keadaan puasa itu dia meninggalkan hal-hal yang wajib yang lain gitu. Jangan sampai dia juga meninggalkan perkara wajib yang lain. Bahkan syariat itu menganjurkan untuk banyak produktif kan di kala puasanya. Ya berarti baca Qur'annya, ngajinya, melakukan amal soleh. Nah itu kan nggak bertentangan tuh, ya.
Nah, terus dalam hadis itu, dalam kitab Maqasidus Shaum, insya Allah, tidur itu sebagai solusi terakhir. Kalau dia misalkan di lingkungannya banyak maksiat, dia sehingga tidak bisa melakukan amal soleh, dia tidak bisa melakukan kebaikan, contohnya di bulan puasa. Jadi harus bebarengan dengan di sekitarnya itu tidak ada potensi baginya untuk bisa amal baik, gitu loh. Jadi lebih baik tidur gitu. Makanya menjauhi maksiat. Jadi ibadahnya itu dari menjauhi maksiat, maka tidur adalah solusi sehingga dihitung ibadah. Ya sebenarnya mah ini tidak hanya di bulan puasa, di bulan selain puasa pun seperti itu. Bukan hanya untuk orang yang puasa ya. Orang yang tidak puasa pun kalau dia tidur karena ada alasan untuk menjaga dirinya dari apa namanya? Dari melakukan maksiat gitu ya. Karena di sekitarnya banyak maksiat, ya lebih baik tidur, menenangkan diri. Seperti itu. Tapi kewajiban sholat harus ada. Jangan tidur terus terus tahu-tahu nggak ngelakuin sholat. Itu nggak gitu gitu. Konsepnya nggak gitu. Jadi harus dibarengi dengan bagaimana dia itu atau tadi menghindari maksiat atau semisal dengan adanya dia tidur di siang hari ya, di siang hari di kala puasanya supaya malamnya dia bisa kuat melek, supaya malamnya dia itu bisa kuat ibadah yang banyak. Itu pun bisa. Berarti motivasi. Motivasi supaya malamnya ya jadi ngisi bekal tidur malamnya supaya melek banyak gitu. Itu pun nggak apa-apa. Nah, dari Kang Wafa tadi mungkin ada yang ingin ditanya. Oke. Itu tuh. Mau tanya Ustadz, standar akile mukallaf niku akil yang bagaimana? Gimana? Kurang jelas. Standar akil, kategori akilnya mukallaf niku akil yang bagaimana? Kategori akilun. Akilun, orang berakal. Oke. Oke. Hmm, Itu secara fitrah atau memang eh, keadaan tertentu kan, kalau di Jepang kan banyak kan kasus sebelum subuh dia mabuk, akhirnya kan tidak berakal sampai subuhnya habis, kan juga ada yang seperti itu. Jadi akil yang bagaimana? akil yang bagaimana? Maksudnya langsung ke kasus mabuk apa kita bahas akilnya? Akilnya aja. Oh. Akil itu ya tadi dijelasin baligon, terus apa tadi? Oh, taklif ya. Baligon akilan. Ya akil itu yang punya akal sempurna. Jadi dia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan sadar. Maka orang yang pingsan tadi ya, igma itu kalau guru saya mengartikannya pingsan juga termasuk ayan, epilepsi, kejang-kejang tuh. Terus tadi apa? Mabuk ya. Mabuk kan termasuk hilang akal. Yaitu dalam keadaan itu dia itu berarti bukan akil yang dalam pembahasan ini. Jadi kita memahami keterangan itu pengecualinya apa nih dari akil? Oh, pengecualian dari akil itu adalah junun tadi gila. Berarti yang gila itu bukan akil gitu. Jadi nggak usah terlalu melebar ya. Yang gila itu berarti bukan akil. Yang kedua irma, ayan, epilepsi ataupun pingsan itu bukan termasuk kategori akil. Yang ketiga mabuk juga bukan kategori akil. Udah gitu aja. Ya, sederhananya gitu aja. Jadi nggak usah yang cerdas gitu. Akil itu harus cerdas misalkan harus tahu bahasa Jepang. Nggak ke situ bahasnya kita ya. Jadi cukup sederhana. Yang dikendaki akil itu ya bukan yang gila, bukan yang irma, dan juga bukan yang mabok. Itu yang nanti dapat yang bukan masuk dari akil. Seperti itu. Nah, adapun tadi misalkan Kang Wafa jam berapa? Jam 6 yang mabok dia ya. Ya berarti dia tidak imsak ya, tidak masuk kategori
sahnya puasa dari subuh sampai jam 6. Berarti dia apa? Dia itu wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha, tidak sah puasanya karena masih dalam keadaan mabuk sampai jam 6. Padahal kita puasa itu harus dari jam 4 semisal itu waktu subuh. Jadi hitungan maboknya harus selesai. Jadi dia tidak dikatakan mabok itu dari mulai subuhnya gitu loh. Dari mulai subuhnya. Ya pokoknya tadi yang kalau akil itu udah pasti tamyiz. Tamyiz itu berarti bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau diajak ngomong masih ngelantur, misalkan nggak tahu mana cewek cantik mana nggak cantik misalkan ini, ataupun nggak tahu mana merah mana biru semisal, ya itu berarti masih dalam keadaan mabok gitu. Gitu aja. Bagaimana Kang apa sedang terjawab? Oke. Ini ada pertanyaan lagi Ramdan dari Mas Jundan Abdul Ahmad. Selagi masih berkaitan, Ustadz ingin bertanya tentang mengkodok puasa dan fidyah. Oh, Aduh, itu. ini pembahasannya panjang ini. Qadha sama fidyah itu di pembahasan nanti di akhir bulan Ramadan. Di iya di kalau nggak salah di pertemuan keempat apa ya? Keempat apa kelima gitu. Soalnya panjang, Mbak. Ya laki-laki apa perempuan ini? Mas Jundan itu laki-laki. Oh, laki-laki. Janda. Ah, Eh gimana ya? mungkin singkatnya, Ustadz Ramdan. Mungkin sedikit nanti penjelasan lebih detailnya nanti pembahasan di minggu depan mungkin Tapi ini belum ke kasus ini. singkatnya saja. Pertanyaannya Belum belum ke kan? kasus. Ini masih global. Ingin bertanya tentang mengqadha puasa dan fidyah. Terus kasusnya apa gitu? Ya mengqadha itu ya berarti dia tidak bisa apa namanya? Dia tidak bisa melakukan puasa di bulan Ramadan, terus diqadha, disahur, dibayar di selain Ramadan. Itu kan yang dikenai qadha. Adapun fidyah, fidyah itu ya nanti kategorinya banyak. Ada fidyah karena hamil, ada fidyah karena menyusui, ada fidyah karena jadi rinciannya sebetulnya banyak. Ini yang mana nih yang ditanyain fidyah yang mana? Fidyah itu jadi bayar 6,75 ons atau 675 gram ya kepada fakir miskin. Jadi tasarufnya itu sama dengan zakat kepada fakir miskin. Muzaki ya kepada muzaki. Satu harinya satu mud itu hitungannya 6,75 ons atau 675 gram makanan pokok. Maaf Ustaz, ini mau nambahin pertanyaan tadi. Oh iya, Ini kaitannya sama tuntutan kerja Ustaz. Di peraturan itu benar-benar dilarang Ustaz. terus Jadi kalau hari kerja itu benar-benar dihimbau jangan puasa ya gitu Ustaz. dihimbau jangan puasa. Ya, ya Terus berat punya paksaan lah Ustaz. Iya. ya. Tapi diajak makan bareng juga. Iya, maksudnya kan setiap hari juga makannya bareng gitu. Kalau nggak makan Oh, juga pasti dilaporin ke oh iya iya iya. perusahaan gitu. Dikira disuruh jangan puasa, tapi nggak diajak makan bareng, kan rugi, ya kan? Kalau gitu, berarti ini termasuknya pekerjaan yang ini ya, uzur, insya Allah masuknya ke uzur. Jadi gini, Kang Jundap ya, berarti kita itu tetap niat puasa ya di malam hari ya wajib kita niat puasa untuk melakukan puasa. Kan nggak mungkin juga sacoknya nanyain kamu lagi malam niat puasa enggak kan nggak mungkin kan. Benar, Ustaz. kita kita niat ya kita niat karena kita mengharapkan ridhonya Allah ya gitu kita niat kemudian semisal di tengah-tengah kok kita diajak makan ya nggak apa-apa buka maksudnya nggak apa-apa buka itu tetap kita wajib menyahuri gitu kita wajib menyahuri di selain bulan Ramadan ya ketika libur lah
Itu ya dicicil satu-satu, nanti juga selesai. Seperti itu. Dalam keterangannya demikian. Jadi bukan berarti ketika ada tuntutan kerja, terus kita bebas tugas, nggak ada qadha. Nggak gitu. Oh, Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Oke. tapi kalau ada pilihan Ustadz Ramdan, ini kan hitungannya kalau Mas sudah kan masih mampu, itu hitungannya lebih baik mengkodok atau fidyah. Kalau fidyah kan cuma mengganti bahan pokok ke fakir miskin. Kalau kodok kan diri sendiri mengganti sendiri dalam puasa. Itu Ya, kalau fidyah itu gini, kalau fidyah itu berarti ketika dia tidak mampu melakukan, kayak Syekhul Haram, ya, kayak orang tua yang betul-betul tua, dia kan masih, ya, kalau orang tua yang tidak mampu untuk melakukan puasa, ya, itu dia tetap bayar fidyah, tidak wajib puasa tapi nanti bayar fidyah. Ya, karena dia masih muslim, masih akal gitu ya. Tapi dia tidak mampu, tidak itokoh tadi. Wajibnya nanti bayar fidyah di selain Ramadan. Nah, kalau dia mampu, tapi ada tuntutan kerja, ya, jadi dia wajibnya qadha. Wajibnya dia itu mengqadha. Mengqadha saja, gitu. Mengqadha puasanya karena dia masih mampu sebetulnya. Cuman ada faktor lain, namanya amrun akhor. Kalau tadi Syekhul Aroma kan amrun nafsi, dari dirinya itu nggak mampu. Nah, kalau Kang Jundap itu sebetulnya dirinya mampu. Cuman ada amrun akhor, ada perintah saco. Kalau nanti tidak diikuti, misalkan potensi dipecat, ya kan? Potensi misalkan dipukul. Nah, itu termasuk menjaga tadi makosidus syariat nanti masuknya. Tuh, seperti itu. Sederhananya gitu ya. ini ada satu lagi dari user ini Mbak atau Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, dalam bulan Ramadan, ketika kita melakukan amal baik, akan dilipat gandakan amal baiknya. Tapi saya juga pernah dengar juga kalau kita melakukan hal buruk tersebut juga akan dilipat gandakan dosanya. Apa itu benar, Ustadz? Terima kasih. Monggo, Ustadz. Itu betul. Iya, itu betul. Itu betul keterangannya. Cuman yang pernah saya sampaikan itu kemarin di kitab Kanzun Najah itu, kalau melakukan kebaikan di bulan Ramadan sekali, itu sama dengan melakukan kewajiban di selain Ramadan. Ya kan? Kalau melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, itu sama halnya melakukan ibadah wajib di selain Ramadan sebanyak 70 kali. Ya. Adapun kejelekan atau dosa, apakah sama? Ya sama. Ya, sama gitu. Nanti pemahaman hadis itu dijelaskan di sarahnya. Ya, di sarahnya itu begitu juga dengan dosanya. Gitu ya. Itu di Maqasidus Shaum ada, cuman saya belum download kitab PDF-nya. Gitu. Jadi kebalikannya pun sama. Gitu. Kebalikan dari kebaikan yang dilakukan itu, yang dilakukan sama dengan ibadah wajib, terus kebaikan berupa ibadah wajib di bulan Ramadan dikalikan 70, begitupun dengan dosanya. Itu. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Sudah. Ini terakhir Ustaz, Eh, Hmm. hukumnya orang puasa dalam keadaan hadas besar itu gimana Ustaz? Hukumnya Apakah berpengaruh atau enggak? ada sebesar. Heeh. Kemarin juga saya ditanyain itu sama ponakan saya. eh Perkara yang membatalkan puasa itu nggak ada hadas besar ya. Maksudnya gini, kalau kemarin buku saya tanya gini, ada suami istri melakukan hubungan suami istri malam hari, terus dia tuh udah niat sebelum subuh itu mau mandi besar, gitu ya.
Nah ternyata bablas tidurnya sampai nggak sholat subuh juga. Tapi udah niat malam tuh udah niat puasa. Bangun-bangun jam 10 masih dalam keadaan punya hadas besar kan. Nah apakah puasanya sah gitu, boleh diteruskan? Ya kata kata saya ya boleh gitu diteruskan gitu sah karena satu sudah diniati di malam hari, ya kan. Yang kedua dia itu tidak batal dengan punya hadas besar gitu. Tidak batal dengan punya hadas. Yang batal itu ketika haid ataupun nifas, ya, ataupun keluar dari agama Islam, ya karena tidak memenuhi syarat sahnya puasa gitu. Jadi hadas besar itu tidak menjadi perkara yang membatalkan dirinya untuk sah dalam puasa. Berarti Ya kalau tinggal untuk pas bang, ya berarti kalau untuk posisinya perempuan pasca haid tapi belum bersuci itu sudah termasuk wajib melakukan puasanya. iya. Kalau jam berapa? Kalau kalau selesai haidnya jam berapa dulu nih? Kalau ternyata sudah melebihi waktu subuh, gitu ya, karena dia tidak ada niat, tidak melakukan puasanya, tidak sah puasanya, misalkan jam 8 dia baru selesai dikatakan haid, berarti kan jam 4, 5, 6, 7 kan dia tidak wajib puasa. Ya wajibnya, sunnahnya imsak saja, tapi tidak dianggap puasa. Oke. Ya, Ada yang lain? Mau nanya, Mas mau nanya. Oke, silakan Mas iPhone. Siapa ini Mas Evan? Sweet. Nanti muncul Android nanti. Di Jepang ada Silakan kurma Mas nggak, iPhone. Kang Rosid? Di Jepang banyak Ada di kurma nggak? Gyomu, di Gyomu Supa. Oh Gyomu banyak. Supa itu tempat jualannya dari luar negeri. Di kurma ada. Tapi jarang-jarang, nggak semua di Jepang itu ada. Ya, aku minum obat pencegah haid biar bisa oh, masa full gitu. Aduh, berat ini. obat Memang pencegah haid di toko memang Vietnam. ada obat pencegah haid. Hmm. Ada ya? Emang ada ya? Enggak, Hah? Ada nggak? baru tahu ya. Setahu saya pelancar haid itu ada. Kalau Lancar. pelancar Mas haid. Rosid ada lagi nih. Lancar. Ada kayaknya kan orang yang mau haji kan haidnya juga dianu dulu kan. Obat sakit Gimana gimana haid kamu apa? itu. Kan kalau orang yang mau haji kan ada kan obat yang menunda haid kan biasa Oh, Oh ada. ada. oh, Oh. saya nggak tahu berarti. Oh, ada. Oh ya, Jualnya di toko Gimana ya? Vietnam. di Apres juga ada Di Kang, di toko Vietnam. toko Vietnam mah itu tadi apa namanya kurma, bukan Oh, gak obat, nyambung. bukan obat pencegah head Kang Rosid. Kemana baik sih Kang Rosid tuh? Aduh, aduh, nggak tahu Pencegah lagi head kan apa dari ya? mana. Sebentar. Ini Ya mungkin obat pelancar haidnya nggak usah diminum biar telat. obat pencegah head. Obat pencegah headnya diminumnya ketika kapan? Oh, mungkin kan kalau wanita kan tahu ya Ini tanggal-tanggalnya. yang nanya laki-laki apa perempuan sih? Oh, Mas iPhone Pak, aja. oh Mas. Mas apa Ini Mbak kan ini? Curiga aku. kalau wanita kan tahu tanggal-tanggal haid itu tanggal berapa. Mungkin sebelum dapat perkiraan, oh ya ini jagai biar nggak dapat. Mungkin gitu. Hmm. Jadi hukumnya gimana, Ustaz? Ya, kayak gitu.
Gimana ya? Nanti aja ya aku jawabnya ya. Agak ragu aku yang ini mah. Oh, Insya Allah nanti saya carikan keterangannya. minggu depan. Jadi Mm-mm. Mas Insya iPhone Allah. harus datang minggu depan. Nah, betul. Ya, biar semangat minggu depan. Itu sebetulnya di pembahasan apa berarti? Cara yang membatal. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti saya cari insya Allah. Baru tahu saya. Baru tahu ya? Iya. Baru Itu Mas iPhone apa Mbak iPhone itu Kang Rosid? Mas. Tadi tanya suaranya cowok. So, aduh, jangan jangan buat masalah tuh lah. Ini pertanyaannya dari Yang teman saya biasanya kita cewek. terjadi sehari-hari aja gitu. Itu kan urusan cewek. Hmm. Oh, Ya ini kan yang soalnya tanya temennya kayak cewek. Oh, ya iya, kayak iya. pilkada Siap, juga nanti kan insya Allah saya ada. carikan. Ya, ingetin aja ya PR saya nih, ingetin. Ada lagi? Udah? Kang Acid mana Kang Acid? Hadir ini baru hadir. Tukang Siapa? live streaming Mana? baru hadir. Mbak Nita juga. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam Kang Rosid. Kang Misalnya, Rosid, Kang Acid. Mbak Nita nggak ada. wanita mungkin Taraweh. jarang hadir. Hmm. Oh iya, kalau buka puasa itu afdolnya kurma dulu ya. Utamanya tuh makan kurma dulu. Itu namanya Satu. ganjil. Iya, satu kan 11 ganjil kan Kang Rosid. ganjil. 11 Satu juga ganjil jelas. ganjil. Itu namanya ngabisin Kang Rosid. Kalau 11 itu ngabisin punya temennya itu. Joinan aja Lapis. barengan gitu beli. Satu. Minimal satu ganjil Mungkin ya. Nanti mungkin kalau ada nggak dari ada, yang lain. mm-mm. Ada yang mau ditanyakan Monggo. dari yang lain. Dari Mas Arya. Nggak ada, Mas. Nih, Hidayat. Ini Waalaikumsalam. Hidayat. malam ini banyak yang tanya, Ustadz. Iya, Rame. alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah ini rame ya. bertambah jamaahnya. Jamaahnya bertambah 15. Mas Eko ini biasanya Oh, tanya, Mas Eko. Iya, Mas Eko biasanya tanya nih. Ini baru searching obat pereda haid itu apa gitu. Baru tahu juga. Berapa harganya? Ada di toko Vietnam ada. Ini harus dijelasin Mas Jundaf ini. Jadi yang ada di toko Vietnam itu kurma apa obat? Itu Itu kurma itu. kurma. Kurma yang di Vietnam itu kurma. Hmm. Oh ya, nanti untuk kataman berikutnya di hari Minggu pas buka bersama ya. Jadi, iya, masalahnya. Ya. Hmm. Jadi malam Jumatnya nggak kataman ya. untuk malam Jumat besok tanggal berapa sih, Mas? Tanggal 5, tanggal 14 ya. Masih Oh, tanggal tanggal 13. 13. Buka bersamanya ke tanggal 16. Sambil. tanggal 16. Oh iya. Hmm. Jadi, Iya, Mas. Berarti untuk katapannya offline di malam Minggu, malam Senin. jadi malam Jumatnya rutinan biasa gitu. Yasin. Yasin tahlil. Iya. Yasin tahlil, ngaji kitab Safinah Najah, penjelasan pereda haid. Dah, ada yang utamanya. Mas iPhone nanti temen ceweknya harus diajak juga Mas iPhone. Nah, betul biar lebih jelas benar. Kalau iya nanti
on cam ya, pengen tahu bentuknya gimana tuh. Iya, jadi bukan saya aja yang effort, Mbak iPhone, Mas iPhone juga harus effort tuh, nanti Mas dibawain iPhone. tuh. Teman ceweknya juga diajak sekalian. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita cukupi sampai di sini ya. Mungkin sudah jam 10, mungkin teman-teman juga sholat isya, tarawih juga. Insya Allah ya. Oke. Hmm. Ya, Taruhnya yang berapa eh, ini Kang Rosid? Yang 20? Apa yang 8? lah 8 versi NU. Ya, cepet bet bet bet. 8 versi. Udah 8 versi NU lagi. Enggak. Tetap Kalau versi saya netral, dua- Pak Ustadz. Netral gimana maksudnya, tengah-tengah nih? Netral, nggak tarweh. Oh. Kedua. Dikira Ya. tengah-tengah antara 8 sama 20, 15 ya. Alhamdulillah tetap 20 mumpung di sini. Walaupun Alhamdulillah. sendiri ya tetap 20. Mungkin, Aku tak 8, Mas. oke. Mungkin, mungkin kita cukupi sampai di sini karena sudah malam juga di Jepang jam 10 kan. Oke, teman-teman besok kerja ada yang mau tarawih juga versi Muhammadiyah collab sama NU, jadi kan 8 cepet. Jadi Dikira 20 kita cepat. Kolaborasi. Kolaborasi. Di mix ya. ya, bagi teman-teman semua juga di semoga ibadah puasanya lancar sampai akhir. Eh, Amin, amin. tapi yang cewek ya kalau sampai akhir agak dipertanyakan ini. Masnya nanya satu lagi, boleh? Boleh, silakan Mas iPhone, silakan. Wah, silakan. Saya silakan Mas iPhone. Harus voice note ini Mas iPhone, nggak boleh ngetik nih. On cam atuh. Mau nanya satu lagi boleh Ustadz? Boleh. Dapatkah menggantikan hutang puasa seseorang? Misal ada dari keluarga, misal ayah atau ibu kita masih hutang dalam menjalankan puasa, tiba-tiba meninggal dunia atau gitu kan ada hutang untuk puasa kayak gitu. Apa bisa digantikan atau harus membayar apa? Nggak bisa. Kalau digantikan sama keluarga puasanya nggak bisa. Pakainya bayar fidyah nanti. Ya. Nggak kayak sholat ya nanti. Hitungannya nanti jatuhnya bayar fidyah. Nantilah di pembahasan fidyah sama pembahasan kafaroh. Orang yang jima di tengah-tengah puasa itu nanti beda lagi fidyahnya. Namanya kafaroh. Nanti, wah berat itu. Asli. Jima tahu nggak tahu? Budak. Memerdekakan budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti, wah panjang. Pembahasan fidyah Mas, sama kafarat jima nanti. Itu lebih rinci nanti saya Mas, sampaikan. Mas iPhone, jima tahu nggak? Nanti. Ya. Pembahasan jima nanti dibahas di minggu minggu ketiga, minggu keempat ya, setelah Ramadan ya. Ya, Kafar ya kan fidyah. jadwalnya udah ada kan ya. Iya. Jadi Hmm. harus hadir Cuman tadi tadi Mas udah iPhone. bisa menjawab ya. Yang tadi udah bisa menjawab ya. Kalau ada tanggungan puasa, ya bagi orang tua yang masih punya tanggungan puasa terus meninggal, bukan berarti nanti dikodoi sama ahli warisnya, bukan. Ya, tapi bayar fidyah jatuhnya. Setiap harinya tuh dihitung bayar fidyah nanti 6,75 ons gitu makanan pokok. Itu mah udah bisa kejawab Jadi itu mah. hmm,
Oh, nah, itu mungkin gambaran simpelnya. Nanti lebih rincinya kita bahas di pembahasan bab fidyah dan ngodok puasa. Mungkin ada lagi ya Mas iPhone sebelum saya tutup. Sudah cukup, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf kalau ada salah kata. Enggak. Salah tanya soalnya. Enggak, bukan salah kata, tapi salah tanya. Jadi mikir gitu. Nggak bagus itu, pertanyaan bagus. Enggak. Pertanyaan bagus itu. Jadi minggu depan semoga kita dipertemukan lagi di Amin. rutinan malam Jumat. Jadi selenggarakan NWC Voka dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satupun. Mungkin untuk acara yang terakhir, acara penutup, mari kita tutup acara rutinan malam. Doanya udah ya? Doa Khatmil Quran udah? Udah dari ya Indra kan? Oh, udah. Ya. Mari kita tutup rutinan majelis malam hari ini dengan bacaan suratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Baik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah menjawab, bukan salah menjawab, saya salah membawakan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ramdan, teman-teman semuanya. Terima Syariah. Saya tutup, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.